Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Renaldi Dirmansyah Putra, NIM 19050974065. Kemarin saya telah membahas praktek cara menggunakan WiFi Lab dengan WLC, dan kali ini saya akan menambahkan radio server, atau kita sebut saja praktikum WiFi Lab dengan WLC dan radio server. Tujuan: 1. Memahami fungsi radio server. 2. Mensimulasikan WiFi dengan WLC dan radio server. Dasar teori: pengertian radio server, radius, atau Remote Authentication Dial-in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berbeda dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Radio server pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up, seperti halnya Virtual Private Network atau VPN, akses point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai oleh provider dan ISP internet untuk autentikasi dan billingnya. Radius merupakan salah satu solusi murah untuk para penggagas sistem hotspot. Server AAA. AA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. AAA Protocols digunakan untuk administrasi, network access, dan device administration atau wireless dan wired. Authentication. 1. Memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. 2. Identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Authorization. 1. Mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi. 2. Mengautorisasi komen set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. 3. Memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. 4. Biasanya perbedaan hak akses komen setnya juga berbeda. Accounting. 1. Merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. 2. Yang direkam biasanya adalah komen, session ID, session static, session state. Cara kerja radio server. Radius Remote Authentication Dial-in User Service merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS Network Access Server dengan AAA Server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server radius. Server radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server radius lain. Jika terdapat informasi yang cocok, server radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Jika tidak, maka user tersebut akan ditolak. Berdasarkan informasi ini, NAS memutuskan untuk melanjutkan atau memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS akan mengirimkan data ke server radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan user dalam jaringan. Manfaat radio server. Setiap sesi penggunaan individu dienkripsi secara unik, yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA atau PSK, di mana setiap penggunaan berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah dideautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Network permission seperti kebijakan firewall, penjadwalan, dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi Lab, WAG AP, yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab
dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur terpusat. Oke, kita praktekkan dalam aplikasi Gisco pakai tracer. Pertama, kita cari device-nya dulu, yaitu tablet. Kita pilih wireless tablet, kita ambil 3. Lalu kita cari LAPT. Ini kita ambil 3. Wake access point. Lalu kita cari switch. Kita ambil yang 2960 agar slotnya lebih dari 4. Lalu kita cari WLC. Nih. Lalu kita nyari radius atau server di NTFis server. Lalu kita hubungkan jaringannya dengan menggunakan kabel. Kita rubah namanya menjadi WLC. Kita rubah namanya server menjadi radius. Oke, selanjutnya kita kembali ke skenario. Langkah percobaan 1. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device WLC, PT server, PT lab, PT switch 2960, dan tablet sebagai klien. Oke, sudah diterapkan. Lalu setting IP radio server secara statik dengan IP 192.168.1.3. Oke, yaitu caranya ke radius. Flash Ethernet, kita setting IP-nya yaitu 192.168.1.3. Oke, otomatis langsung keluar. Lalu kita silang, kita kembali ke skenario-nya lagi. 3. Aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien, dan buat user yang akan digunakan untuk NTFis klien. Kita masuk ke service, radius, ke service, lalu ke AAA. Kita on-kan, kita kasih nama WLC Ray. Ini terserah namanya. Lalu kita kasih password 1-8. Lalu IP-nya kita kasih 2. Lalu kita add. Lalu untuk username-nya sama password-nya kita tambahkan U1. Password-nya U1. Kita add. Lalu U2. Password-nya U2. Kita add. Sampai 3 ya. U3. U3. Kita add.
Oke, selanjutnya kembali ke skenario lagi. Setting IP WLC secara statik. Menggunakan IP 192.168.1.2. Oke, kita sekarang kembali ke WLC. WLC. Kita ambil manajemen. IP-nya kita setting 192.168.1.2. Subnet mask-nya sudah otomatis keluar. Default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita silang. Kita kembali lagi ke skenario-nya. Aktifkan DHCP service di WLC seperti gambar berikut. Oke, kita ke WLC. Config DHCP. Kita on-kan dulu. Full name-nya kita namai full. Ini terserah namanya. Default gateway-nya kita kasih 192.168.1.1. DNS servernya kita kasih 0.0.0.0. Untuk IP address-nya kita start mulai dari 192.168.1.10. Lalu subnet mask-nya 255. Maksimum number-nya kita kasih 10. Gunanya TFT server kita kasih 0.0.0.0. WLC address-nya kita kasih 192.168.2. Lalu kita add, kita save. Kita lihat apakah sudah, oh ya sudah muncul ini ya. Setelah itu kita silang. Lalu kembali lagi ke skenario-nya. Rename masing-masing lab secara berturut-turut dari kiri ke kanan, yaitu LT1, LT2, dan LT3. Oke. Nih, kita ganti namanya. Kita hubungkan dulu. T1 hubungkan dulu. T2 kita hubungkan dulu. T3 lalu kita silang. Sudah berganti semua namanya. Lalu kita kembali ke skenario. Create new SSID secara berturut-turut. LT1 sama dengan AP1, LT2 sama dengan AP2, dan LT3 sama dengan AP3. Dengan authentication WPA dengan radio server strings IP address dengan IP 192.168.1.3 dan search script atau kuncinya dengan 123456778. Oke, kita terapkan WLC wireless LAN. Kita coba lihat lagi. WP1 dengan AP1. Ini kita ganti WPA. WPA IP address-nya kita isi 192.168.1.3.
Share script-nya kita tulis 1 sampai 8. Kita save. Kita new lagi. Sekarang ganti lantai 2. ID-nya HP2. Autentikasinya WPA. IP address-nya sama seperti tadi. Share script-nya kita save. Kita bikin lagi yang untuk lantai 3. P3. ID-nya AP3. Autentikasinya WPA. Untuk IP address-nya yaitu 1.3. Share script-nya 8, kita save. Oke, kita silang. Kita kembali ke skenario. 8. Setting API group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di OLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan lantai akses pin terpasang. Oke. Kita ke OLC. API group. Kita klik new. LT1. Kita sambungkan dengan lantai 1. Namai dulu LT1. Kita save. New. Lantai 2. Lantai 2 dengan lantai 2. Save. New. Lantai 3. Lantai 3 dengan lantai 3. Kita save. Oke, kita silang. Kita kembali lagi ke skenario. 9. Setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, serta berturut-turut gunakan user U untuk AP1, U2 untuk AP2, U3 untuk AP3. Dan amati koneksi tablet setelahnya. Oke, kita coba di tablet masing-masing. Tablet pertama, SSID-nya kita ganti AP1. Untuk autentikasinya WPA. Untuk user ID-nya 1. Kita coba ke PC selanjutnya. Wireless. Kita ganti ininya AP2. Kita ganti WPA. ID-nya yaitu U2. Lalu kita silang. Maaf. Tablet selanjutnya. Wireless. Ini kita ganti AP3. Lalu autentikasinya WPA. User ID-nya kita kasih U3. Karena tadi di radius settingannya U3. Lalu kita silang. Oke, kita tunggu untuk terhubung. Tablet 1 sudah terhubung dengan lantai 1. Tablet 2 sudah terhubung dengan lantai 2. Oh ya, sudah terhubung. Oke, kita kembali lagi ke skenario. Cobalah ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1, dan amati koneksi tablet setelahnya. Oke, coba ya. Tablet 2, AP1.
tablet 3. 1. Silakan. Jadi, jika tablet 2 kita pindah ke HP1, maka tablet 2 akan terhubung ke lantai 1. Dan tablet 3 kita pindah ke HP1, maka tablet 3 akan terhubung ke lantai 1. Sekian praktikum wireless LAN dengan WLC dan radio server dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.